Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abrizal Fikri dengan NIM 131. Di sini saya akan menjelaskan seputar GGD apa gitu itu pokok intinya membahas seputar rancangan dari game yang insya Allah saya buat. Nah, untuk game yang saya buat sendiri itu bernama Snake Give Me Some Food. Seperti itu. Oke. Tanpa lama-lama, mari simak dari eh, presentasi saya. Nah, pada pembahasan pertama itu ada overview game. Nah, dalam overview game ini terdapat konsep game dan game audience. Nah, pada konsep games ini, Snake Give Me Some Food merupakan permainan mengendalikan ular yang terus bergerak dan ular itu bertambah panjang setiap kali dia makan makanan. Dan ularnya berhenti atau permainan berakhir jika ular menabrak dirinya sendiri atau dinding. Nah, untuk game audiensnya tentu game ini bisa dimainkan oleh semua kalangan. Dan untuk genre game sendiri ini yaitu merupakan genre arcade dan action. Game ini juga sering digolongkan sebagai casual game karena gameplaynya yang sederhana dan mudah dimainkan tanpa perlu banyak aturan dan kompleksitas. Dan untuk ringkasan alur gamenya sendiri itu ada kontrol gerak dan gerakan ular. Nah, untuk kontrol gerak sendiri, pemain itu mengendalikan ular dengan menggunakan tombol panah untuk mengarahkan ular baik ke atas, bawah, kiri, atau kanan. Dan pada gerakan ular, ular bergerak terus-menerus di arah yang terakhir ditentukan oleh pemain. Pemain harus dengan cepat merespon. Apabila tidak merespon, ya maka akan cepat untuk game over. Selanjutnya untuk antar muka permainan sendiri ini ada tiga, yaitu tampilan layar, skor, dan game over. Nah, untuk tampilan layar sendiri, ular itu ditampilkan sebagai rangkaian persegi kecil yang terhubung, yang terus bertambah panjang saat ular memakan objek. Biasanya objeknya sendiri itu seperti buah dan jenis lainnya. Secara acak di arena yang udah ditentukan, yang maksudnya ditentukan oleh server yang harus dikonsumsi oleh ular. Dan untuk skor, biasanya ada papan skor di sudut layar yang menampilkan beberapa hanya objek yang telah dimakan oleh ular dan menjadi skor untuk pemain. Dan terakhir ada game over. Nah, jika ular menabrak dinding atau tubuhnya sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, game akan berakhir dan pemain harus memulai ulang. Yang kedua, kita akan membahas tampilan dan nuansa. Untuk tampilan dan nuansa sendiri ini, yaitu cuma ada visual sederhana dan nuansa arcade. Nah, pada visual sederhana ini, itu visual yang sangat minimalis. Ular seringkali berupa serangkaian kotak berwarna dan objek yang dimakan adalah titik kecil yang seperti buah yang seperti saya sebutkan, yang bisa berbentuk lingkaran atau buah. Nah, untuk nuansa arkadenya sendiri, itu suasana permainan cepat dan pemain harus memiliki reaksi yang baik untuk terus bertahan. Musik atau efek suara biasanya sederhana atau tidak ada sama sekali. Fokus pada gameplay yaitu ular itu sendiri. Dan untuk ketiga, pembahasan terakhir yaitu gameplay. Nah, tujuan utama dari gameplay sendiri ini itu ada tiga, yaitu memakan makanan, menghindari tabrakan, mendapatkan skor tertinggi. Dan untuk perkembangan game sendiri itu ada enam poin ini. Nah, yang pertama adalah ukuran ular bertambah, di mana setiap kali ular memakan makanan, tubuhnya bertambah panjang. Yang kedua ada peningkatan kecepatan. Kecepatan ular secara bertahap meningkat seiring berjalannya waktu atau setelah sejumlah makanan yang telah dimakan. Tiga, tantangan ruang. Seiring pertumbuhan ular, bagian arena yang dapat dijelajah menjadi lebih kecil karena tubuh ular sendiri mulai mengisi lebih banyak ruang di arena. Yang keempat, poin dan skor. Semakin banyak makanan yang dimakan, semakin tinggi dong skornya. Dan untuk yang kelima, level atau tahapan di mana tantangan bisa meningkat dengan menambah lebih banyak rintangan atau mempercepat permainan. Dan terakhir adalah pengembangan ular atau power up dalam versi modern.
Beberapa pengembangan tambahan diperkenalkan seperti power up di mana pemain bisa mendapatkan kemampuan khusus sementara seperti memperlambat waktu atau membuat tubuh ular tak bisa bertabrakan selama beberapa detik. Dan berikutnya adalah alur permainan, di mana yang pertama itu ada memulai permainan, bisa dilihat dari sebelah kanan, memulai permainan. Setelah itu ada tujuan awal makanan. Setelah itu ada menghindari tabrakan, pertumbuhan dan peningkatan kesulitan, skor dan pengulangan, baru game over. Nah, untuk tantangan sendiri ini ada tiga, yaitu ada tantangan skor atau skor challenge, yang kedua tantangan waktu time challenge, yang ketiga tantangan ukuran ular atau snack length challenge. Nah, eh, Zikri izin menyampaikan ya, mungkin untuk tantangan skor challenge ini itu banyak-banyak poin nih, seperti itu semakin panjang ularnya itu semakin banyak kan skornya. Dan untuk kedua tantangan waktu atau time challenge. Nah, itu eh, biasanya kayak 5 menit, 5 menit ular itu sampai di mana-mana. Maksudnya perkembangannya itu sampai di mana. Nah, kalau misalnya dalam 5 menit tidak memenuhi target waktu yang udah ditentukan, maka pemain akan kalah. Dan ketiga itu ada tantangan ukuran. Dan untuk tantangan ukuran sendiri itu biasanya tidak terhingga baik dari skor maupun waktu. Soalnya semakin banyak ular memakan apa namanya memakan memakan objek sampai dia game over karena ketabrak dinding atau kena tubuhnya sendiri. Dan untuk struktur teka-tekinya itu ada 6 juga, yaitu ada pengolahan ruang, menghindari tabrakan, rute yang efisien, kecepatan dan timing, mengelola pertumbuhan ular, dan penempatan makanan. Dan sebelum Zikri tutup, ini terdapat quotes dari salah satu filsufus filsuf di Indonesia, yaitu Tan Malaka. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, serta memperhalus perasaan. Mungkin itu saja presentasi yang Zikri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.